Saya tidak mau yang berat-berat, cuma mengingatkan presiden itu semua tidak bisa memuaskan semua. Betul, secara politis Pak Jokowi tidak memuaskan semua pihak, tapi dengan kekuasaannya dia bisa memuaskan semua pihak dengan penegakan hukum. Tapi saya pikir Pak Jokowi ini masih mending daripada yang lalu-lalu. Yang persoalannya hukumnya nggak pernah ditegakkan walaupun dia berkuasa. Dia harus lihat ke situ. Kalau saya mengingat Pak Soeharto, saya masih kecil itu, sekolah anak-anak juga pun nggak ada yang seperti kayak sekarang ini. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau hitungan politisnya memang dia nggak mau ngomong, dia takut ditekan oleh mayoritas. Nah, itu kesalahan dia. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Ya, selamat bergubrak-gubrak Pak Paul dan kawan-kawan. Saya tidak mau yang berat-berat Pak. Tapi kalau saya melihat mereka semua berdebat ya Pak, satu aja. Saya tidak mau yang berat-berat, cuma mengingatkan presiden itu semua tidak bisa memuaskan semua, maksudnya seluruh manusia, tidak mungkin. Pasti ada yang nggak puas. Tapi saya pikir Pak Jokowi ini masih mending daripada yang lalu-lalu. Demikian juga dengan Pak Harto dulunya. Saya ingat Pak Harto itu, zamannya Pak Harto nggak ada orang yang pakai gamis-gamis gitu. Jilbab nggak ada, semua diberangusin. Kalau yang korupsi juga cuman kroni-kroninya, nggak seberapa meluas sampai kemana-mana sampai sekarang ini kan. Sekarang sudah rasanya sudah menggurita semua gitu. Dan mereka rasanya mereka bangga kalau dia itu korupsi. Bisa masih senyum-senyum kalau tanyai wartawan masih bisa senyum, kayak nggak ada rasa dosa. Soalnya mereka nggak ada rasa takut akan Tuhan. Itu satu Pak. Dan juga terus kalau saya mengingat Pak Soeharto, saya masih kecil itu, sekolah anak-anak juga pun nggak ada yang seperti kayak sekarang ini. Semuanya kecil-kecil sudah dipasang pakai jilbab dan ajarannya terlalu ekstrim rasanya. Saya ingat saya dulu sekolah di negeri juga, tapi nggak segitu amat. Dan kita kalau agamanya beda, kita keluar, grupnya lain lagi, Konghucu beda, Kristen beda, nanti yang Islam beda gitu. Tapi nggak ada diskriminasi, masih ada tuh, masih bagus. Tapi ke belakang sini setelah SBY apapun, itu Pak, saya rasa juga semua nggak ada yang bisa memuaskan. Kalau presiden ganti siapapun nggak bisa yang ada yang memuaskan. Kalau yang ada cuman Tuhan Yesus yang jadi presiden baru bisa memuaskan semua mungkin Pak. Demikian aja Pak, semangat ya semua yang gubrak-gubrak, biarkan Indonesia ini maju dan ya, yang lain-lain juga bisa digenapi semua sama yang dikerjakan Pak Paul, berhasil semua ya Pak ya. Amin. Ya, Pak Paul, kalau boleh ditambahkan untuk Ibu yang barusan ini, betul, secara politis Pak Jokowi tidak memuaskan semua pihak, tapi dengan kekuasaannya dia bisa memuaskan semua pihak dengan penegakan hukum. Tegak lurus. Itu aja. Kalau politis bener lah, secara politik nggak bisa dia untuk memuaskan semua orang. Tapi dia bisa kalau hukumnya ditegakkan. Yang persoalannya hukumnya nggak pernah ditegakkan walaupun dia berkuasa. Dia harus lihat ke situ. Jangan dihitung politiknya lagi. Kalau Yasmin tetap dibantu sehingga bisa beribadah lagi di lokasi yang sama, itu ada gejolak oleh kelompok sebelah yang tidak menerima, tapi kembali ke hukum, mau tidak mau harus diterima. Hukumnya bukan karena dia, jadi hukumnya harus tegas. Mungkin itu. Kira-kira Bapak Presiden itu tidak ada hak untuk membela gereja Yasmin itu, apa memang ada ketakutan, rasa ketakutan mungkin? Presiden nggak ada hak ya untuk bukan, iya. Mungkin dia nggak perlu bicara hak Bu di sini. Dia cukup kembali ke hukumnya aja, biar hukum yang berbicara, bukan dia lagi. Jadi dia cukup dorong Mendagri, yaitu MA, polisi, Kapolri untuk pantau dan jalankan hukumnya, kan jelas langsung bahwa MA sudah memenangkan. Pasti ada gejolak kan oleh masyarakat
Muslim sekitar. Tapi hukumnya bicara apa? Kita bicara hukum aja. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau hitungan politisnya memang dia nggak mau ngomong, dia takut ditekan oleh mayoritas. Nah, itu kesalahan dia. Sehingga yang korban kan kita. Tapi kalau kembali ke hukum, udah siapa yang benar? Hukumnya yang mengatakan secara hukum harus dibuka, harus kembali, serahkan. Gitu. Nah, masalah yang gereja Katolik di Parung nggak dikasih izin, kembali lagi. Kenapa? Karena ada SK2 Menteri atau apa. Nah, itu yang menjadi penghalang sehingga tidak jelas nih negara agama atau negara Pancasila. Ini yang harus jelas. Nah, tadi yang Ibu bukan Natsua bilang mau dibawa ke MK, kemudian ada yang bilang lagi sudah. Jadi dilakukan aja terus. Tapi kalau menjadi berita besar, semuanya berperhatian, gereja-gereja bersuara, dilepas PGI lagi dah, nggak usah ngomongin PGI. Semua pendeta-pendeta mau bicara ke jemaatnya. Kita akhirnya jadi besar. Dan kalau sampai besar itu kan pressure buat dalam negeri, tanpa harus kita minta tolong gereja-gereja internasional. Tapi karena nggak bisa juga, jalan satu-satunya yang kita bisa pakai lagi, demo di depan kedubes semua. Ya kan? Nanti kita lihat lagi apa yang akan terjadi. Nggak ada yang pasti nggak ada, tapi harus dilaksanakan dulu. Kitanya bersatu dulu di lapangan bersama. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.